Kembali bersama kami di segmen Gocek bareng Bro Marco. Ternyata Bro Marco malam ini akan memberikan informasi kepada kita tentang hangatnya, bukan hangat lagi sih ya, panasnya perebutan gelar juara bukan Liga Inggris, tapi Super League ya. Karena ada Persib Bandung dan juga Borneo FC yang sama-sama punya peluang besar begitu ya untuk meraih gelar juara musim ini. Iya, kita batal nih bahas Arsenal karena memang permintaan untuk membahas Persib Bandung ini jauh lebih besar. Karena ya kemarin kita kurang puas ya untuk pembahasan yang sebelumnya. Kita sebenarnya di edisi sebelumnya juga membahas Persib Bandung, tapi kita akan membahas lebih banyak lagi. Antusiasme sahabat NTV itu ternyata lebih banyak untuk Super League ya. Betul sekali. Karena ini memang persaingannya cukup seru, poinnya sama-sama 75 dan sama-sama menyisakan dua pertandingan lagi. Betul. Jadi ada judul yang kita ambil mengejar sejarah. Sebenarnya di sini ada dua harusnya logo atau lambang dari klub masing-masing, Maung dan lumba-lumba. Tapi kalau saya lihat di sini ini gambar agak susah mendeskripsikan, tapi tidak apa-apa. Penting pesannya sampai, ini adalah pertarungan antara Borneo FC dan Persib Bandung. Jadi sebelumnya sebenarnya kita menarik membahas Super League ini karena apa? Karena persaingannya sebenarnya sampai awal putaran kedua itu masih melibatkan banyak tim. Masih ada Malut United masih sempat ada di posisi yang menentukan atau berpeluang untuk juara, tapi satu persatu akhirnya tersingkir. Yang terakhir adalah Persija Jakarta setelah mereka kalah 1-2 dari Persib Bandung. Mereka pun tersingkir untuk perebutan gelar juara dan hanya bisa bertahan di posisi ketiga, tidak bisa naik, tidak akan turun lagi. Dan sekarang mengerucut kepada dua, yakni Borneo dan Persib Bandung. Dan kalau kita lihat di sini poinnya 75 sama-sama 75 di pekan ke-32 dan menyisakan 2 pertandingan. Nah, ada di pole position itu Persib Bandung karena mereka unggul head to head. Kamu kan lebih senang dengan istilah-istilah otomotif kan, Mai? Nah, dia di pole position karena dia memang unggul head to head. Jadi apabila 2 pertandingan ini Persib Bandung bisa menyapu bersih, maka dipastikan Persib yang akan juara. Apapun hasil dari Borneo FC Samarinda. Nah, apakah skenario lain ada? Ada. Jadi di luar Persib bisa juara di depan publiknya sendiri, mereka juga berpeluang juara lebih cepat apabila pada pertandingan berikutnya Persib Bandung bisa menang dan Borneo FC kalah. Nah, ketika ini terjadi maka poin Persib Bandung akan 78 dan Borneo 75. Nah, walaupun nanti di pertandingan terakhir mereka kalah, mereka akan tetap 78 dan Borneo akan naik ke 78. Artinya poinnya sama. Ini akan mengulang kisah atau mengulang cerita di 2017 di mana Bayangkara juga saat itu bersaing dengan Bali United. Mereka juga akhirnya memiliki poin yang sama di akhir musim, sama-sama 68 kalau tidak salah, tapi Bayangkara sudah memastikan gelar juara sebelum pertandingan terakhir karena mereka lebih dulu unggul 68 poin. Sementara Bali United baru 65 dan saat itu Bali United itu kalah head to head dari Bayangkara. Jadi ketika Bali akhirnya bisa mengejar 68 poin, tetap yang juara Bayangkara karena Bayangkara unggul head to head. Dan ini mungkin bisa saja terulang di musim ini karena memang masih sama posisinya, ada 2 pertandingan yang tersisa. Dan Borneo juga masih berpeluang terpeleset mungkin di pertandingan berikutnya walaupun mereka sebenarnya cukup menginginkan gelar juara musim ini. Kenapa? Dan ini persaingan yang cukup sengit, Mai, karena dua-duanya memang punya ambisi yang kuat untuk bisa menyegel gelar juara Liga Super musim ini. Oke, kalau sejauh ini untuk head to head mereka seperti apa, Marco? Nah, head to head untuk sekarang ini adalah Persib Bandung unggul atas Borneo FC. Jadi pada pertemuan sebelumnya menang sekali dan seri. Jadi Persib diunggulkan untuk head to head yang ini menjadi penentu apabila ada 2 tim yang memiliki poin yang sama. Jadi bukan selisih gol. Kalau kita lihat Inggris kan selisih gol ya kalau salah ya. Jadi ini adalah head to head. Jadi ini yang berlaku di Super League. Jadi kebetulan ada 2, hanya ada 2 yang memiliki poin yang sama. Apabila ada 3 maka nanti akan membentuk klasemen kecil dan ditentukan lewat selisih gol. Tapi ini hanya ada 2, jadi head to head yang berlaku dan ini sudah pernah kejadian di 2017. Nah, persaingan ini kan semakin sengit karena memang tadi kedua tim ini punya ambisi untuk mencetak sejarah. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di sini Persib Bandung itu sebenarnya kan sudah bolak-balik lah ya, bukan cuma kali ini saja mereka mengejar gelar juara, paling tidak mereka sudah 4 kali juara. Namun apa yang ingin dikejar oleh Persib Bandung adalah mereka ingin menjadi tim pertama yang hat-trick berturut-turut ya. Terbaca nggak? Ya, mudah-mudahan terbaca. Hat-trick. Jadi hat-trick berturut-turut mereka menjuarai Liga Indonesia kompetisi teratas. Dan ini belum pernah ada yang melakukan. Dan kalaupun mereka berhasil melakukan ini
ini akan menjadi rekor yang akan sangat sulit untuk dipatahkan. Karena untuk mendapatkan 1 gelar aja susah, apalagi ini 3 kali secara beruntun. Nah, bagaimana dengan Borneo FC? Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya catatan Borneo FC. Borneo belum pernah menang atau belum pernah menjuarai liga. Jadi, tapi apa yang membuat mereka sangat berambisi? Mereka pernah sangat dekat jadi juara, yakni di tahun 2023-2024. Kalau kita lihat di sini, Borneo itu 70 poin, Persib 62 poin. Ini adalah klasemen akhir reguler. Namun Borneo tidak jadi juara, Mai. Walaupun mereka mengakhiri musim itu di peringkat teratas klasemen. Karena head to head? Bukan, karena saat itu penentuan juara tidak lewat perolehan poin di klasemen, tapi lewat Champions Series, di mana 4 tim teratas ini, 4 tim teratas diadu lagi di Championship Series. Nah, saat itu Borneo kalah, gagal, dan yang juara adalah Persib. Jadi boleh dikatakan yang menggagalkan pesta juara Borneo adalah Persib, walaupun mereka tidak saling berhadapan saat di babak Champions Series. Tapi apabila tidak ada Championship Series saat 2023-2024, maka Borneo sudah pasti akan menjadi juara dan meraih gelar liga tertinggi mereka pertama di Indonesia. Dan ini tentu menjadi motivasi besar bagi Borneo. Mengapa? Dan itu tadi akan menjadi sejarah pertama mereka untuk bisa menjuarai kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jadi dua-duanya sekarang berusaha mengukir sejarah nih, baik Persib Bandung maupun Borneo FC. Jadi siapa yang bisa nanti mencatatkan namanya di sejarah sepak bola nasional, kita akan menunggu sampai 2 pertandingan berikutnya. Oke, next match di tanggal berapa, Marco? Nah, ini adalah pertandingan, 2 pertandingan dari Borneo FC dan Persib Bandung. Untuk pertandingan 17 Mei atau akhir pekan ini, Persijap akan menjamu Borneo. Jadi Borneo akan away, sementara Persib juga akan away ke PSM. Nah, ini adalah 2 kekuatan yang memang boleh dikatakan walaupun tidak saling berhadapan, tapi persaingan yang cukup seru karena memang cukup ketat perolehan poinnya dan hanya berselisih head to head. Nah, Borneo ini kita kenal dengan tim yang memiliki agresivitas tinggi. Mereka adalah pencetak gol terbanyak, kolektor gol terbanyak di liga saat ini. Bermain cukup efektif sejauh ini dan memiliki pemain-pemain muda yang cukup luar biasa. Dan sementara Persib adalah tim yang kita tahu punya kedalaman skuad yang cukup baik. Mereka memiliki pemain inti dan pemain pelapis yang hampir sama kualitasnya. Lalu apalagi yang menjadi kekuatan Persib untuk bisa mengakhiri musim ini sebagai juara adalah mereka memiliki mental yang luar biasa. Itu terbukti dari 2 pertandingan terakhir saat mereka tertinggal lebih dulu menghadapi Bayangkara FC. Mereka tertinggal 2 gol, bisa menang 4-2. Lalu berhadapan dengan musuh bebuyutan Persija yang tentunya sangat menguras emosi. Mereka tertinggal juga 0-1 sebelum akhirnya bisa membalikkan keadaan. Dan ini tentu modal yang cukup penting bagi Persib Bandung. Mental bermain, mental juara ada di sana. Jadi walaupun nanti mereka saat berhadapan dengan PSM, mereka ada sedikit kendala, yaitu masalah lah boleh dikatakan karena Boyan Hodak tidak bisa tampil di sana. Mereka akan bermain tanpa pelatihnya karena Boyan Hodak menerima akumulasi kartu kuning. Jadi dia tidak bisa ada di bench pemain. Lalu ada 2 pilar yang terkena kartu kuning juga akumulasi. Ada Federico Barba di sana, ada Luciano Guaicochea juga yang menerima kartu kuning. Sementara Kurzawa, pemain yang marquee playernya yang dari PSG itu tidak bisa tampil karena cedera. Jadi ada beberapa pilar yang tidak bisa tampil, tapi bukan berarti Persib nanti akan melempem di markas PSM karena mereka memiliki tadi kedalaman skuad yang cukup baik. Di lini belakang ada Matricardi juga yang bisa diduetkan dengan Julio Cesar juga. Lalu di lini tengah masih ada Mark Klok. Sementara Boyan sudah cukup lama dan paling tidak dia tinggal hanya memberikan bagaimana cara bermain atau taktik dan strategi dari Persib sehingga dijalankan asistennya. Ini artinya ada kesempatan juga buat Persib untuk mengunci gelar kemenangan ini lebih cepat ya, Marco? Bisa. Apabila mereka memenangkan pertandingan di markas PSM sementara Borneo kalah lawan Persijap, maka apapun hasil dari pertandingan terakhir ini tidak akan berpengaruh lagi karena walaupun Persib kalah maka dia akan poinnya kan tetap 78, sementara Borneo akan tetap 78, tapi mereka kalah head to head dari Persib Bandung. Jadi artinya apabila kondisinya seperti ini maka dipastikan Persib akan menjuarai Super League sebelum pekan terakhir. Seperti itu, Mai. Ada prediksi tersendiri nggak, Marco, Persib di markas PSM tanpa Boyan Hodak yang hadir langsung di sana? Yang menarik kan sebenarnya ini adalah tim-tim yang memang sudah terhindar dari posisi degradasi, tidak bisa jadi masuk ke papan atas juga. Jadi tim-tim yang memang akan bermain lepas. Dan di sini sebenarnya yang menarik adalah
PR dari dua tim ini adalah bukan lawannya, karena kalau di atas kertas sebenarnya ini adalah lawan-lawan yang jauh di bawah Borneo FC maupun Persib Bandung. Borneo mungkin ya, yang mungkin akan menghadapi lawan yang cukup berat, ada Maluku United masih di sini. United, tapi betul. Yang menjadi lawan mereka ini adalah mental bertanding, tidak canggung atau tidak gamang atau tidak demam panggung, karena memang ini adalah 2 pertandingan penting. Di atas kertas mereka sudah menang, paling tidak mereka bisa menjaga mentalnya. Jadi peperangan terhadap diri sendiri itu yang harus dimenangkan main untuk pertandingan ini nanti. Kalau untuk skor prediksinya, seperti biasa saya tidak mau memprediksi skor karena kebanyakan salah. Namanya juga prediksi. Ya, tapi kalau untuk kemenangan sebenarnya Persib punya peluang yang besar ya. Punya peluang yang besar untuk bisa menaklukkan PSM, begitu juga dengan Borneo di markas Persijap Jepara. Oke, kita nantikan di akhir pekan ini di tanggal 17 Mei apakah Borneo dan juga Persib bisa sama-sama punya selain Persib bisa punya kesempatan untuk mengunci kemenangan, Borneo juga punya kesempatan lebih besar lagi tentunya ya untuk menjadi juara dan memecahkan sejarah pertama kali. Thank you Marco untuk gocekannya. Lain kali jangan itu lagi ya. Jangan sampai kegocek lagi ya saya ya. Oke. Masih ada informasi menarik lainnya usai jeda, tetap bersama kami.